Apa yang saya sampaikan di video-video saya itu bertujuan supaya kalian yang di luar sana, yang masih menjadi karyawan, itu nggak melakukan kesalahan-kesalahan yang saya buat selama lebih dari 15 tahun. Nggak perlu kalian mencoba apa yang sudah saya lakukan. Nanti menyesal nantinya setelah sekian tahun kalian bekerja. Jadi video-video saya ini buat alarm kalian semua, biar kalian masuk ke jalur yang benar sebagai karyawan. Satu hal yang mau saya sampaikan di video ini adalah, dulu saya waktu pertama kerja, itu nggak punya tujuan apapun sebagai karyawan. Bukan tentang karir aja ya, jadi tentang di luar karir pun, tentang pekerjaan pun, tentang masa depan, saya juga nggak punya tujuan. Saya dulu cuma bekerja, gajian, saya habiskan, semenjak berkeluarga pun sama. Bekerja, gajian, saya transfer, dah. Dan dengan gaya hidup saya dulu yang banyak hutang, terus menumpuk, gaya hidup yang tidak sesuai dengan pemasukan, akhirnya di tahun ke-15 ini pun yang harusnya saya sudah financial freedom dengan menabung dari dulu, justru saya malah masih pusing bagaimana caranya mencicil hutang saya. Jadi buat teman-teman yang masih baru bekerja, harus sudah memikirkan tujuan kalian bekerja. Entah itu tujuan karir kalian, peningkatan karirnya, ataupun tujuan hidup kalian ke depan. Kalau saya pribadi, menyesalnya itu seandainya dulu saya balik ke awal bekerja, saya kepengen tuh, oh maksimal saya 10 tahun resign, maksimal saya 10 tahun punya usaha, walaupun saya seorang karyawan. Maksimal saya dalam waktu 10 tahun saya harus punya investasi tanah, punya investasi emas, atau dalam 10 tahun saya memiliki skill yang di luar pekerjaan saya. Saya memiliki skill yang mungkin menunjang pekerjaan saya aman, karir saya aman di tempat kerja. Di era sekarang, persaingan cukup ketat ya. Mungkin beberapa orang dipekerjakan karena memang status karyawan tetapnya, bukan karena skillnya. Karena kalau dia di PHK, dia dapat pesangon. Padahal secara skill mungkin biasa-biasa aja. Jadi buat kalian yang masih baru bekerja atau masih di bawah 5 tahun bekerja, pikirkanlah baik-baik. 10 tahun lagi nih saya harus seperti apa? 10 tahun lagi nih saya harus memiliki apa? Dan ingat ya satu, seperti yang di video saya sebelumnya, jangan dari hasil hutang. Mending 1 bulan kalian nabung 200 ribu kah? Atau semampu kalian berapalah sesuai gaji kalian. Dan kembangkan diri kalian. Saya sekarang contohnya nih, saya lagi belajar tentang public speaking. Saya lagi belajar memberanikan diri bikin vlog, memberanikan diri bikin konten, memberanikan diri bikin YouTube, bikin TikTok. Tujuannya satu, saya mendapatkan uang dari situ, menutup semua hutang-hutang saya. Saya di kerjaan ini memiliki roster kerja 56 hari, 56 hari, 2 bulan kerja ya, mungkin sekitar 3 minggu cuti. Jarang ketemu istri anak, jarang berkomunikasi langsung dengan anak, cuma lewat video call dan telepon. Saya ingin nantinya kalau saya sukses dan saya kejar itu di dunia digital ini, entah di YouTube, entah di TikTok, atau apapun nanti, saya bisa bekerja dari rumah, mendapatkan uang dari rumah. Bisa mengantar anak setiap hari, karena momen mengantar anak setiap hari itu cuma mungkin sampai mereka SMP ya, paling lama. SMA mungkin mereka udah nggak kepengen diantar, udah bahagia, malu dengan diantar karena dianggap anak kecil. Saya bisa mendampingi istri untuk mendidik anak, melihat tumbuh kembangnya anak. Itu yang saya nggak dapatkan sekarang. Walaupun saya bilang saya mungkin cukup telat ya di usia saya yang 36 sekarang, mendekati 40 tahun, baru belajar ini semua, tapi saya tetap berusaha daripada nggak sama sekali. Jadi poinnya dari video saya adalah ketika kalian masuk bekerja, langsung kalian bikin rencana ke depan. Apa yang mau kalian lakukan di 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Kalian harus punya challenge sendiri dalam 3 tahun, saya harus punya ini, dalam 5 tahun saya harus memiliki skill ini, dalam 8 tahun saya harus punya usaha ini, dalam 10 tahun saya harus punya investasi ini. Kalau enggak, hidup kalian akan berantakan. Hidup kalian ke depan akan kacau karena nggak punya tujuan. Jadi, karyawan pun tetap masih bisa berkembang ya. Contohnya saya ini, saya bikin vlog seperti ini, itu di kamar mes.
Saya masih malu ini karena teman sekamar saya lagi kerja shift satu, karena kita shift satu terus ya. Jadi saya bisa bebas bikin vlog. Saya sehari ini ketika saya off, teman saya nggak ada, saya bisa bikin beberapa vlog. Jadi ketika teman saya masuk atau saya masuk kerja, sama-sama pulang sore, saya paling ya vlognya ketika dia lagi keluar. Karena saya masih jujur, masih belajar, masih malu ya ketika bikin vlog seperti ini, ada orang di sebelah. Jadi kita harus terus berkembang, harus terus kreatif, harus terus meningkatkan skill demi bertahan di era yang semuanya serba persaingan. Terus tonton channel ini biar kita bisa saling diskusi, mungkin bisa ditulis di kolom komentar pengalaman apa mungkin bagi karyawan baru atau karyawan yang sudah lama seperti saya. Kita bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Kita akan membahas hal yang sama terkait tentang seorang karyawan belajar dari saya tentang hal-hal yang nggak boleh kalian lakukan. Biar kalian nggak merasakan hal buruk atau hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.